Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Selama 4 menit ke depan, saya akan menemani kamu di Mari Mendengar Hidayatuna, edisi Pentingnya Berpikir Positif yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Syukri di hidayatuna.com. Setiap waktu kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik positif maupun negatif. Misalnya, selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini. Namun, berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani. Sebab, apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya. Jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya juga akan positif. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif. Berpikir positif mampu mengarahkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif. Bahkan, berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimis seseorang dan menuntunnya untuk bertindak, bukan hanya bersifat angan-angan. Ibnul Qayyim menilai, jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa tindakan, berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif. Contohnya, seseorang memiliki sebidang tanah dan ia berharap agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu. Namun, ia tidak menanam apa-apa dalam tanahnya tersebut. Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah tanpa berusaha dengan semestinya. Bagaimana bisa ia tidak menanam apapun tetapi berharap untuk memetik hasil? Artinya, dalam berpikir positif harus diimbangi dengan berpikir realistis. Dalam Islam, berpikir positif biasa disebut dengan husnuzon atau berbaik sangka. Islam juga sangat menekankan supaya seseorang memiliki sifat husnuzon, sebab husnuzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Husnuzon atau berpikir positif mampu mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan. Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua khalifah itu. Namun yang terjadi adalah mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah, bahkan melumuri wajah beliau atau Rasulullah SAW dengan pasir. Tidak lama kemudian, malaikat datang ke hadapan Rasulullah. Kemudian beliau berkata, "Wahai Muhammad, sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya." Selanjutnya, Rasulullah mengangkat tangan seraya berdoa. Namun, doa yang beliau ucapkan bukanlah doa kutukan, melainkan doa untuk memohon maaf dan harapan baik dari mereka yang telah menyakiti. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, tolonglah aku agar mereka bisa menyambut ajakan untuk taat kepadamu. Dari situ kita melihat bahwa Rasulullah selalu berbaik sangka, meskipun dalam keadaan yang sedang tersakiti. Lantas, apa yang terjadi? Orang-orang yang awalnya menyakiti beliau berangsur-angsur memeluk Islam. Bahkan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Al-Quran Surah Al-Fussilat ayat 34.
Dari ayat tersebut, dapat kita petik hikmah bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu bersikap sabar ketika marah. Menjadi orang yang pemaaf meskipun disakiti. Selalu mengupayakan diri untuk bisa berpikir positif dalam setiap keadaan. Dengan berpikir positif, setidaknya bisa menjadikan hidup kita akan lebih tenang. Kalau kamu suka mendengar Hidayatuna, jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan tema-tema menarik dari MM Hidayatuna lainnya. Sampai jumpa di MM Hidayatuna edisi berikutnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.